Hari ini kita bertemu lagi ya dengan Kak Mina dan Kak Raka. Halo adik-adik. Nah adik-adik, hari ini hari apa? Iya betul, hari Minggu. Tapi ada yang spesial hari ini dengan tema kita. Apa tema kita? Nah iya betul, Yesus Kristus Raja. Nah adik-adik, kakak ingin ngajak adik-adik untuk bernyanyi ya. Ikutin kakak bernyanyi adik-adik ya. Yang judulnya adalah apa Kak Raka? Kita semua ini anak raja. Raja. Kakak Mina anak raja, Kak Raka anak raja, adik-adik semua anak raja. Oke adik-adik, siap-siap ya. Adik-adik, nah setelah ini kita berdoa dulu ya. Duduk dengan tenang, tangan dilipat dan matanya ditutup ya adik-adik ya. Oke. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan pada kami. Hingga saat ini Engkau bolehkan kami mengikuti bina iman anak Santo Laurentius pada hari ini Bapa. Sertai kami dari awal hingga akhir, agar kami dapat menerima berkat dan kasih-Mu dari firman-Mu hari ini Bapa. Kabulkanlah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, setelah ini apa? Ayo adik-adik. Nah, kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak sabar kan ya? Nah setelah itu apa lagi adik-adik? Kita mendengarkan ulasan atau cerita. Nah, hari ini adik-adik ada yang spesial. Yang membawakan cerita hari ini adalah siapa Kak? Pastor Bogar. Pastor Bogar, tamu istimewa kita hari ini. Pastor Bogar ingin menyapa adik-adik pada hari ini nantinya. Tidak sabar kan ya? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus padanya, "Jadi engkau adalah raja?"
Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo anak-anak, hari ini kita merayakan pesta yang sudah tahu. Pesta Kristus, Raja semesta alam. Saya mau cerita tentang Raja Yesus. Trotoar di depan balai kota sedang dibersihkan besar-besaran. Ada yang sikat, ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membuka karpet besar. Pokoknya harus bersih. Semua kotoran, semua sampah, semua tisu, apa saja dibuang. Mengapa? Saya mau ceritakan anak-anak. Penduduk kota itu mau menyambut Kristus Raja. Dahsyat, Kristus Raja. Dan wali kota mengatakan, Kristus Raja, di sini kita harus sempurna, bersih. Ya. Lalu mereka bangun sebuah panggung cukup tinggi. Dan di atas panggung ada tempat untuk koor dewasa, koor anak-anak, tempat untuk drum, tahu ya? Dan untuk yang main flute, yang main trompet, itu bendera sini, bendera sana, tanaman, bunga banyak, pokoknya wow, tempat yang menarik, yang bagus sekali menyambut Raja Kristus. Dan kemarin, anak-anak kemarin, Pak Wali Kota ke tukang jahit. Tahu kenapa? Dia mau pakaian setelan yang baru. Supaya dianggap, dilihat Yesus sebagai Wali Kota. Sempurna. Dan polisi, tentara juga semua. Itu ya dibersihin, dikosok-kosokin. Supaya kelihatan tampak bagus. Siap menyambut Raja Kristus. Di luar kota, Yesus sudah siap juga. Dia masih cukup jauh dari kota, terus kirim seseorang teman Yesus ke kota untuk melihat apakah semuanya beres untuk menyambut Yesus. Dia kirim seorang yang dulu gelandangan. Tetap gelandangan. Tetapi teman Yesus, murid Yesus, mengikuti Yesus. Dan dia pergi ke kota. Sesampai di kota, stop! Mau apa kamu di sini? Saya teman Yesus. Mau lihat apakah semua beres menyambut Yesus. Bohong, kamu gelandangan, jorok, rambut awut-awutan, itu sepatu bolong, pakaian sobek dan bau kamu, pergi. Saya tidak mau pergi. Saya mesti melihat kota, apakah siap menyambut Yesus. Oh, kamu apa? Dipegang, terus dipenjarakan. Kasihan ya, kasihan. Sementara itu, Pak Wali Kota mengkontrol semuanya. Apakah beres, bersih, sudah pintar nyanyi, sudah pintar main drum, sudah pintar main trompet. Dia periksa semuanya. Sudah siang hari lewat, mau sore, Yesus pikir kok, kenapa teman saya tidak datang kembali? Nah, dia kirim seorang lagi, sekarang seorang ibu. Ya. Dan ibu itu memang dulu, kata orang, jangan salah dengar, kata orang, dia kerasukan setan. Sebetulnya ibu itu sakit di sini, di hati, disiksa sama suaminya, dijelekan nama orang, sakit sekali. En Yesus
menyembuhkan. Bukan soal kerasukan setan, tapi hatinya yang sakit, Yesus sembuhkan. Nah, Yesus bilang, kamu ke kota lagi. Lihat apakah beres mereka. Siap menyambut kami di sini. Ibu pergi ke kota. Stop. Mau apa kamu di sini? Saya teman Yesus. Saya mau lihat apakah kota siap menyambut Yesus, Raja Yesus. Bohong kamu. Kamu wanita yang tidak beres. Kamu yang bikin ribut di kota. Teriak-teriak dulu. Saya masih ingat. Gila kamu, gila. Mau apa di sini? Bukan. Saya sembuh. Saya mau melihat kota. Apakah siap menyambut Yesus, Raja? Bohong, penipu kamu. Terus dipegang ibu itu. En dimasukkan dalam bui. Di sel kantor polisi. Si ibu kecewa sekali. Mau membantu Yesus, temannya diperlakukan begitu. Ya. Sudah jadi malam hari. Yesus tidak datang. Dan para wali kota marah besar. Kok dikeluarkan banyak duit? Tahu-tahu itu semuanya siap, tapi Yesus tidak datang. Orang mulai pada pulang. Sudah kedinginan, sudah malam hari, pergi. Keesokan harinya, di koran-koran, tulis dengan huruf besar, Yesus tidak datang, mengecewakan kami semua. Di halaman terakhir dari koran, dengan huruf kecil ditulis, ada seorang yang kemarin dipenjarakan, gelandangan, sekarang keluar. Siapa yang membebaskan dia? Yesus sendiri, anak-anak Yesus. Tapi mereka tidak tahu. Terus ada lagi berita huruf kecil di halaman belakang koran. Seorang ibu yang kerasukan setan kemarin masuk bui di kantor polisi. Kabur. Siapa yang menolong dia? Yesus yang menolong supaya dia keluar dari sel di kantor polisi. Yesus tidak datang. Yesus tidak datang. Yesus pergi ke kota lain. Mudah-mudahan di kota lain mereka dapat menyambut Yesus. Anak-anak, ini cerita. Tapi yang mau ditekankan, Yesus tidak mencari bendera-bendera, tidak mencari panggung yang besar, tidak mencari wali kota dengan pakaian yang baru, tidak mencari apa-apa daripada hati orang. Si gelandangan ditolak, berarti Yesus ditolak. Begitu satu Yesus dengan orang yang menderita, yang susah. Ibu yang dikatakan kerasukan setan ditolak, mereka tolak Yesus. Karena wanita itu sudah menjadi teman Yesus. Karena ibu itu sudah bertobat. Yesus tidak bisa datang sebagai raja pun tidak. Kalau kita meremehkan orang-orang lain. Di dalam orang lain ada Yesus sendiri yang kita sambut. Nah, bagaimana kita sekarang anak-anak bisa menyambut Yesus yang nanti mau datang pada hari raya Natal, hari ulang tahun Yesus. Kita mau siap-siap. Nah, ini, lihat. Ini surat dari sini. Suster Cornelia Kedono Salatiga. En di dalam amplop ini ada rahasia untuk anak-anak untuk persiapan Natal, untuk menyambut Yesus Kristus. Bukan seperti si wali kota, tapi seperti Yesus harapkan, yaitu menyambut orang-orang yang butuhkan perhatian. Buka surat ya, Franco bagus ya. Nah, Franco khusus dari suster untuk anak-anak. Nah, saya buka. Nah, lihat.
Wow, belum pernah lihat. Tapi ada toch mirip sedikit dengan yang tahun yang lalu. Gimana kita buka ya, ada? Kita buka. Ya, kita lihat. Oh, ya. Anak-anak, kalender Advent. Kalender Advent. Dengan stiker dan buku kecil. Lihat mana stiker. Wow, di sini. 1 sampai berapa ya? 20. Kalau tidak salah 25. Ya, 25 stiker. Lihat anak-anak. Stiker. Dan stiker itu nanti kamu lihat angkanya dicari di lembaran ini. Dan setiap hari, ya, mulai nanti hari Minggu, ya, mulai pasang 1 stiker. Stiker nomor 1, pastor harus cari karena ada begitu banyak nomor, tapi di ujung sini. Gambarnya mana? Oh, di sini seorang nabi. Ini gambarnya. Nanti gambar ini, nabi harus dipasang di bawah. Nabi yang mewartakan, meramalkan akan lahir juru selamat. Tapi belum semuanya. Ini ada lagi buku kecil. Namanya juga kalender Advent. Ini menolong kita untuk mengerti stiker. Gambar itu gambar apa yang mau menceritakan apa kepada kita. Nah, misalnya mulai tanggal 1 Desember, dus hari Rabu depan barangkali, 1 Desember, pastor lupa. Tapi nanti kau lihat sendiri aja ya. 1 Desember, ada teks untuk kalian, dan di bawah teks, ini yang menjelaskan gambar ya, stiker. Di bawah ada yang kosong. Dan di tempat yang kosong, kamu bisa menulis satu doa barangkali ya. Kamu baca ini, bahwa akan lahir Mesias. Ya, akan lahir Mesias. Barangkali kamu punya foto di rumah, ketika kamu masih bayi, siapa tahu, nanti minta bantuan papa, bikin fotokopi dari kamu sebagai bayi, pasang di sini. Bisa. Atau kamu jatuh di sini doa pendek. Tuhan, semoga semua bayi yang lahir pada hari Natal 25 Desember selamat, bagus, disambut dengan baik oleh papa mamanya. Misalnya ya, tapi ini tempat di sini juga lihat halaman 2, 3 untuk kegiatanmu sendiri. Untuk niatmu misalnya menyusun doa atau untuk pasang foto, terserah. Mau bikin gambar, boleh aja. Dus maksudnya ialah supaya kita menyiapkan hati dia kita setiap hari sedikit lagi. Sampai akhir buku, sampai stiker terakhir yang 25, stiker terakhir kita lihat mana ini ya. 25, di manakah engkau? Kok 25 seperti hilang ya? 24, di tengah. Saya lihat. Bayi, zie je? Bayi. Di Paluman. Dan nanti, lihat pasti di pusat. 25 di sini. Tempat yang terang, benderang. Ini. Nanti tempat untuk stiker dengan bayi Yesus. Jadi maksudnya ia bahwa kita perlahan melalui stiker, setiap hari 1 stiker, yang menyiapkan diri, hati dirimu untuk menyambut Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak membutuhkan barang, tidak membutuhkan pesta-pesta besaran. Yesus membutuhkan hatimu. Konkret anak-anak, misalnya ya, kita tidak usah lagi dipanggil berkali-kali oleh papa dan mama. Ya, karena saya sedang main games, tutup kuping, senang games, sudah menang, tot. Nah, saya dengar suara mama panggil, saya datang. Juga saya tidak merengek kayak anak kecil. Enggak. Kalau papa bilang tidak, ya memang tidak. Mama bilang boleh, boleh saya jalan. Ya, misalnya, atau kita lihat
bahwa adik masih kecil mau ditemani main. Oh, mainan dia tidak menarik untuk anak kecil. Biar hatimu bicara. Saya main sama anak dengan mainan dia yang dia sukai. Dia boleh menang. Masa saya mengalahkan ada, nggak mau. Dia boleh menang, misalnya. Dan jangan lupa malam hari sebelum tidur, ini ya anak-anak, kita berdoa. Mohon berkat Tuhan untuk papa mama, kakak adik. Mohon berkat Tuhan untuk dunia ini ada banyak penderitaan. Mohon juga berkat diri sendiri. Supaya nanti pada hari Natal siap sedia menyambut Raja Yesus Kristus. Sekian anak, sampai jumpa. Dadah. Halo adik-adik, di sini dengan Kakak Siska. Hari ini jangan lupa lengkapi perlengkapannya ya, karena kita akan membuat mahkota raja. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Kalau ketinggalan, boleh minta tolong sama mami atau papi atau cici atau koko yang ada di rumah ya. Merekatnya boleh pakai double tip atau lem kertas. Kertas origaminya boleh 2 warna. Warnanya nggak harus sama dengan Kakak Siska ya. Dan merekatnya boleh pakai lem kertas kalau nggak ada double tip ya adik-adik. Setelah itu, kita buat lingkaran-lingkaran kecil sebanyak 8 lingkaran. Kita gambar polanya di belakang kertas origami supaya kelihatan rapi. Sesudah itu digunting. Hati-hati dalam menggunting ya adik-adik. Nah, dibalikan dan direkatkan di setiap segitiga mahkotanya. Nah, ditempelkan seperti ini. Dan ditempel seperti ini ya adik-adik. Kertas origami yang warna biru digunting. Lalu direkatkan. Di sini kita akan menulis Yesus Kristus, Rajaku, Raja adik-adik, dan Raja kita semuanya. Jangan lupa adik-adik, supaya setiap ujungnya dilem, dikasih double tip ya adik-adik. Nah jadi deh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagaimana? Pasti sudah senang ya dan sudah bersemangat ya. Sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan cerita dari Pastor Bogar, dan juga sudah beraktivitas. Nah, dari cerita dan firman Tuhan, kita harus patut bersyukur ya. Karena Tuhan Yesus sudah menjadikan kita anaknya. Jadi kita semua adalah anak raja. Kita adalah pemenang ya. Oke adik-adik ya. Nah, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan kasih, boleh minta tolong ya ke papa dan mama untuk transfer ke nomor ini ya adik-adik ya, yang ada di bawah. Terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, kita berdoa dulu ya. Untuk mengucap syukur sudah disertai oleh Tuhan Yesus pada hari ini. Oke, tangan dilipat, mata ditutup ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra,
dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami mengikuti Bina Iman Anak Santo Laurentius hingga akhir ini Bapa. Berkati kami selalu Bapa, hingga kami selalu bisa mengikuti Bina Iman Anak setiap minggunya Bapa. Terima kasih juga telah menjadikan kami anak-Mu, menjadikan kami anak raja. Semoga kami menjadi anak-anak yang dapat saling mengasihi satu sama lain, mengasihi keluarga, mengasihi teman, mengasihi siapapun yang ada di sekitar kami yang selalu mendukung hidup kami Bapa. Dan juga ya Bapa, lindungi kami, beri kami kesehatan dan bersama keluarga kami agar kami selalu beserta Engkau dalam keadaan bahagia selalu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, kita patut merasa bersyukur juga karena Tuhan sudah menyertai kita dan sudah juga menjadikan kita anaknya dan menjadi anak raja. Nah, oleh karena itu kita bernyanyi yang judulnya apa Kak Raka? Adalah sukacita di hatiku, Pak. Adalah sukacita di hatiku. Nah adik-adik di rumah ikuti kakak juga bernyanyi adik-adik ya. Siap ya? Yuk. Di hatiku
Thank